Setiap nomor 1 jawab selalu antusias yang mendengarkan. Sebab ini real, bukan janji, bukan mimpi, tapi real. Terima kasih. Program kami yang pertama infrastruktur, Pak. Demak tidak akan maju tanpa infrastruktur yang baik. Kita bangun jalan dari kabupaten, jalan desa kita bangun, irigasi saluran pembuang kita bangun, sehingga tidak ada lagi yang namanya banjir. Itu sudah kuno, sudah masa lalu. Tidak ada lagi sekarang banjir. Itu terlalu didramatisir. Sekarang tidak ada Demak yang namanya tidak bisa cewek, tidak cocok. Terbalik sekarang. Program kami ditujukan. Terima kasih dukungannya. Ternyata semua pendukung saya. Dari jalan kita bangun. Kemudian irigasi, Pak. Sekarang dengan kita membangun kali kita keruk, banjir sudah tidak ada lagi. Air bersih menjadi tujuan pertama. Kita bangun irigasi dengan sistem, dengan kita kembangkan embung, dengan sanitasi yang baik, dengan pamsimas, dengan air bersih ini kita sekarang 10% orang sudah menikmati air bersih ini. Kita punya sesanti, punya keinginan Demak ini desanya menjadi kota. Artinya orang desa bisa menikmati jalan yang baik, listrik yang cukup, telepon bisa di sana, air cukup masuk dengan keran yang bersih. Ini sudah kita buktikan. Tinggal kita lanjutkan. Terima kasih. Jadi dalam rangka mempercepat pembangunan pedesaan dan kawasan strategis, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Pertama, bagaimana kita ini mendorong dan membantu percepatan pembangunan desa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa desa itu harus kita bikin kota. Apabila kota ada dan desa itu bisa berkembang dengan baik, maka sudah barang itu adalah satu cita-cita kita. Tidak ada lain. Kalau memang ada kekurangan itu harus dilanjutkan. Apabila kita tidak lanjutkan, pasti tidak akan bisa bersama. Itu yang pertama. Oleh karena itu saya pesan kepada warga Demak. Kalau toh sementara ini Anda sudah mempercayakan kepada Pak Tahtawiani untuk melanjutkan pembangunan, mari kita upayakan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian kita coba pengembangan kerjasama antar desa. Kondisi yang sudah kita bangun adalah kondisi yang kondusif sekali. Oleh karena itu ketenangan ini harus kita ciptakan dalam rangka menumbuhkan potensi yang ada di desa itu. Apabila potensi yang ada di desa itu berkembang dengan baik, maka kondisi daerah Demak itu akan bisa terkembang dengan baik. Oleh karena itu tidak ada kata lain kalau tidak kita lanjutkan pembangunan ini. Terima kasih. Kita membangun dengan melibatkan masyarakat. Semua pembangunan ini kita bangun bukan oleh pemerintah, tapi seluruh stakeholder, baik swasta, masyarakat luas, organisasi manapun kita rangkul bersama-sama. Mari kita membangun Demak ke depan lebih baik. Kita yakin Demak bisa dan pasti bisa dan nyatanya bisa. Ini nyata dan alhamdulillah. Sehingga pada Bapak Profesor Eko, memang infrastruktur tidak akan mungkin kita tidak harus membangun, tapi harus kita bangun. Karena desa-desa kita 249 ini, dengan jaringan jalan yang baik, insya Allah akan makmur, maju. Terima kasih Anda mendukung saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Pertanyaan dari Prof. Eko dimanfaatkan secara optimal oleh pasangan nomor 1. Dan kini Prof. Eko, panelis ketiga, akan berikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Silakan Prof. Kepada Ibu Hajah Saidah dan Pak Haryanto, saya tertarik pernyataan bahasanya Anda kepingin membuat Demak sebagai pusat ilmu dan peradaban Islam. Nah, saya kepingin tahu program nyata Anda nanti, terutama sekali mengenai pondok pesantren, madrasah, dan lain-lain, bagaimana Anda menjadikan itu sebagai satu kekuatan dalam mengubah bangsa. Terima kasih. Pertanyaan telah disampaikan, kini saatnya pasangan nomor urut 2 memberikan jawaban. Waktu dimulai sekarang. Matur suwun Prof. Dan saya akan ingat pesannya Prof tadi, bahwa
sepeser pun uang yang kita dapatkan tidak dengan jalan yang halal, saya kira akan menjadi darah, akan menjadi daging bagi anak-anak kita, bagi seluruh keluarga kita. Dan itu adalah komitmen moral, komitmen pribadi sebagai seorang muslim. Saya kira saya akan ingat pesannya Profesor. Yang kedua, terkait dengan menjadikan Demak menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Saya kira Demak menjadi bagian dari tradisi kenabian, tradisi risalah, mulai dari negara Madinah, kemudian Abbasiyah di Baghdad, Muawiyah di Andalusia, kemudian Turki Utsmani di Turki, kemudian dari Eropa risalah itu menuju ke satu titik, yaitu Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara itu adanya di Demak Bintoro. Sebagai bagian dari proses sejarah itu, saya akan mengulang bahwa Demak harus menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Bagaimana instrumennya? Pertama adalah kami akan menginvestasikan sebanyak-banyaknya uang untuk sumber daya manusia yang berbasis pada pondok pesantren, madrasah diniyah, dan juga sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Demak. Karena apa? Bagi saya lahir, Prof, saya besar dari ketiadaan uang untuk sekolah. Maka itu saya tidak ingin lagi ada anak-anak Demak yang lahir seperti saya dan tidak bisa sekolah. Hari ini orang miskin boleh sekolah dan bupati yang akan mencarikan uangnya. Sebagai pusat ilmu dan kebudayaan, saya kira tradisi-tradisi lokal atau local wisdom akan menjadi bagian dari upaya-upaya kita menuju Demak menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Mengenai madrasah diniyah, kami telah bersepakat dengan teman-teman dari madrasah diniyah bahwa untuk membentuk karakter anak yang berkarakter wali, karakter kewalian yang kuat, maka kami akan menggagas sebuah peraturan daerah wajib madrasah diniyah. Karena apa? Bagi saya, madrasah diniyah menjadi basis pengejawentahan, menjadi kawah candra di muka bagi anak-anak kita agar mempunyai karakter kewalian yang kuat. Pondok pesantren menjadi instrumen pendidikan yang hari ini kebetulan Prof, saya ini alumni dari Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Saya tahu bagaimana menjadi santri salaf. Tapi bagi saya, potensi yang ada di pesantren menjadi bagian dari potensi yang akan kita berdayakan, yang akan kita jadikan instrumen untuk menuju sebuah titik besar, yaitu Markazul Ilmi Wastaqofah. Pak Haryanto, monggo diteruskan. Bicara soal pusat ilmu dan kebudayaan, pasar yang tidak jadi-jadi ini asik apa enggak? Kalau tidak asik dilanjutkan tidak? Mestinya tidak. Rock yang dibiarkan saja, asik tidak? Lanjutkan tidak? Harus diperbarui. Terima kasih. Waktu habis. Kita masih menyimpan satu pertanyaan dari Prof. Eko untuk pasangan nomor urut 3. Dan pada bagian terakhir nanti adalah kesempatan dari masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan pernyataan politik terbaik untuk terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Demak 2011-2016. Masih ada waktu untuk itu. Prof. Eko, pertanyaan untuk pasangan nomor urut 3. Kami persilakan. Ya. Kepada Pak Insinyur Muhammad Najib dan Bu Hajah Siti Azza. Orang bilang banyak kerja, banyak salah. Sedikit kerja, sedikit salah. Tidak kerja, tidak salah. Ini saya mengaitkan dengan masalah lapangan kerja. Karena untuk membangun daerah
ada kaidah 1. Wisma perumahan, 2. Karya pekerjaan, 3. Wisma karya marga itu jalan, suka tempat rekreasi, dan 5. Prasarana. Saya menanyakan pada Anda 2 yang pertama. Bagaimana Anda menangani masalah perumahan supaya setiap warga Demak punya rumah? Dan kedua, bagaimana setiap warga Demak punya pekerjaan? Bagaimana program Anda ke depan? Terima kasih. Jawaban dari pasangan nomor urut 3 dimulai sekarang. Bentar nih Pak ya. Terima kasih Prof. Keterkaitan dengan lapangan pekerjaan dan keterkaitan dengan perumahan itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kita ketahui bahwa kalau kita mencoba untuk masuk di beberapa desa yang memang jauh dari akses kasar, akses jalan, beberapa perumahan dilihat dari sanitasi dan kebersihannya kurang memadai. Masalah tenaga kerja ini terkait juga dengan bagaimana pemerintah daerah bisa welcome sekali terhadap investasi yang ada di luar. Bagaimana infrastruktur investasi besar bisa dialihkan ke Demak. Ibarat kita melihat APBD Demak adalah satu kota ini, bagaimana ini bisa diperbesar sehingga ini menjadi yang lebih besar lagi. Artinya semakin besar itu investasi yang masuk, ada tenaga kerja yang bisa masuk. Contoh, seandainya lapangan terbang Semarang yang merupakan lapangan terbang yang mengalami kendala, bisa dipindahkan ke Sayung. Nah, inilah akan menyebabkan beberapa daerah seperti Meranggen itu menjadi satelit tersendiri, seperti Guntur itu menjadi satelit sendiri. Itulah yang akan menimbulkan beberapa pusat-pusat perumahan atau menjadi komunitas-komunitas yang baik bagi untuk masyarakat di sekitarnya. Artinya apa? Dengan memperbesar kue ini, dengan menambahkan investasi, dan itu akan menambah juga lapangan pekerjaan yang disediakan. Hal lain yang terkait dengan religi tadi disinggung dengan pariwisata. Ada ke depan pengembangan yang bisa memberikan ikon Demak menjadi ikon yang luar biasa untuk Demak ke depan. Ada segitiga emas Demak. Segitiga emas Demak, bahwa Demak punya 2 wisata sejarah yang eksis. Antara Kadilangu dengan Masjid Demak. Yang satu sisi lagi adalah pengembangan pusat pengembangan baru di belakang stasiun dan sekitarnya. Sehingga akan menjadi suatu segitiga emas, pusat pertumbuhan baru, sehingga ini akan memberikan ikon-ikon Demak ke depan yang lebih baik. Karena di situ akan menjadi sesuatu yang akan Demak tidak hanya diampiri atau Nah, terima kasih. Nyuwun sewu Mas, nyuwun sewu. Demak diampiri untuk ke masjid. Terima kasih. Terima kasih teman kedua. Waktu habis. Dan lengkap sudah pertanyaan dari 3 panelis disampaikan kepada 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak. Anda yang berada di Aula TVRI Stasiun Jawa Tengah dan Anda calon pemilih di Kabupaten Demak, Anda pasti melihat bagaimana chemistry,
jalinan keterpaduan hati, pikiran, dan sikap dari masing-masing pasangan calon. Untuk itu, jangan salah pilih pada tanggal 6 Maret 2011 nanti. Sesaat lagi, kita akan saksikan pernyataan politik dari masing-masing pasangan calon. Jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi. Oke, 6 Maret 2011.